Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Meninggal Setelah Sholat di Puncak Gunung Lawu. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Hujan deras mengguyur desa kecil di lereng Gunung Lawu, seolah langit ikut menangisi kepergian Jainal. Ratusan warga berkumpul di pemakaman keluarga, mengenakan pakaian sederhana, membaca surat Yasin secara berjamaah. Jainal, pemuda berusia 28 tahun, dikenal sebagai anak soleh yang rajin sholat dan mengaji. Tapi 2 minggu terakhir hidupnya, ia berubah drastis setelah mendaki Gunung Lawu bersama teman-temannya. Astagfirullahaladzim, Jainal. Kenapa kau pergi begitu cepat? Gumam Ibu Siti, ibunya Jainal, sambil menyeka air mata dengan ujung jilbabnya. Ayahnya, Pak Haji Ahmad, berdiri tegar di samping liang lahat, memimpin doa. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu Jainal. Terima amal ibadahnya. Pemakaman berlangsung hikmat. Jenazah Jainal dibungkus kain kafan putih, diturunkan ke dalam kubur oleh saudara-saudaranya. Takbir bergema, Allahu Akbar. Setiap orang melempar tanah 3 kali sambil membaca doa. Tapi di balik duka yang mendalam, ada bisik-bisik aneh di antara para pelayat. Jainal itu, setelah turun dari Lawu, dia jadi aneh. Sering mengigau malam-malam. Bilang mereka panggil aku kembali. Katanya melihat hantu puncak, kata seseorang kepada yang lain, sambil melirik ke arah gunung yang menjulang gelap di kejauhan. 2 minggu lalu, Jainal dan 3 temannya mendaki Gunung Lawu untuk ziarah ke makam Sunan Lawu. Mereka berencana sholat di puncak, tapi Jainal hilang sebentar di hutan cemara. Saat ditemukan, ia pucat pasi, matanya liar. Aku dengar suara azan dari dalam tanah, katanya saat itu. Teman-temannya mengira ia kelelahan. Tapi sejak pulang, Jainal tidak lagi sama. Ia sering duduk sendirian di masjid, tapi bukan mengaji, malah bergumam bahasa aneh, seperti mantra lama. Tubuhnya kurus kering, tidak mau makan, hanya minum air zam-zam yang dibawa dari Mekah. Dokter bilang demam tinggi, tapi tidak ada obat yang manjur. Malam sebelum meninggal, Jainal berteriak, "Rohku tertahan di sana. Lawu memanggil." Lalu ia menghembuskan nafas terakhir saat adzan subuh berkumandang. Kini di pemakaman, angin dingin berhembus dari arah gunung, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang amis. Seorang pelayat, Ustadz Karim, tiba-tiba berhenti membaca doa. Ada yang aneh, katanya pelan, saat jenazah ditimbun tanah. Tanah itu seperti bergerak sendiri, seolah ada tangan tak kasat mata yang menarik dari bawah. Ibu Siti menangis terseduh. Jainal, istirahatlah dengan tenang, nak. Kami akan kirim doa untukmu. Tapi dalam hati, ia merasa ada yang salah. Malam itu saat keluarga pulang, mimpi buruk mulai menghantui. Jainal muncul dalam mimpi, berdiri di puncak Lawu sambil berbisik. Aku tak bisa pergi.
rohku tertahan di sini. Tolong aku. Desa mulai gelisah, apakah Jainal benar-benar telah pergi, atau rohnya masih bergentayangan di gunung itu. Hujan semakin deras, seolah Lawu ikut berduka atau memanggil. 2 minggu sebelum jenazahnya diturunkan ke liang lahat, Jainal masih tersenyum lebar di base camp Cemoro Kandang. Pagi itu cerah, angin sepoi-sepoi membawa aroma pinus dan embun pagi. Jainal bersama 3 sahabatnya, yaitu Adi, Faisal, dan Reza, sudah siap mendaki. Mereka semua anak muda, soleh, dari desa yang sama. Rajin sholat berjamaah di masjid kampung. Rencananya sederhana, mendaki via Cemoro Kandang, ziarah ke makam di Hargo Dalem, yang konon tempat moksa Prabu Brawijaya V, atau Sunan Lawu, lalu sholat subuh di puncak sambil memohon ampunan dan rezeki. Assalamualaikum bolo-bolo. Jangan lupa doa yang kuat yo. Lawu iki dudu gunung biasa, iku gunung keramat katanya, kata Jainal sambil mengikat tali sepatu gunungnya. Ia yang paling antusias, sudah membaca banyak kisah tentang gunung ini. Kita naik genap 4 orang, aman dari mitos ganjil itu. Insya Allah selamat sampai pulang. Adi tertawa. Haha, kau percaya mitos jumlah pendaki harus genap? Itu cuma cerita, Jainal. Yang penting kita itu jaga adab. Jangan buang sampah sembarangan, jangan ngomong kasar, dan banyak istighfar, kata Adi. Faisal menimpali sambil menggendong carrier besarnya. Iya, dan jangan lupa baca ayat kursi setiap masuk hutan lebat. Kata Ustadz, gunung ini banyak penunggunya. Tapi kalau kita bertawakal sama Allah, insya Allah kita akan aman. Reza yang paling pendiam hanya mengangguk. Ia membawa Al-Quran kecil di saku dada. Mereka berempat mendaftar di pos pendakian, bayar retribusi, lalu berdoa bersama. Ya Allah, lindungilah kami di perjalanan ini. Mudahkanlah langkah kami. Jauhkanlah dari mara bahaya yang nampak maupun yang tak nampak. Amin. Pendakian dimulai sekitar pukul 8.00. Jalur Cemoro Kandang terasa lebih landai dibanding Cemoro Sewu. Meski lebih panjang, mereka melewati hutan cemara hijau, sesekali mendengar suara burung dan gemericik air dari sendang panguripan. Jainal berjalan di depan, sesekali berzikir pelan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai pos 1, semuanya masih riang. Mereka istirahat, minum kopi panas dari termos, sambil bercanda tentang pasar setan, yang katanya muncul di alas Wungu kalau Jumat Kliwon. Kita kan bukan hari itu. Lagian, kita naik buat ibadah, bukan cari sensasi, kata Faisal. Tapi saat mendekati pos 3, suasana mulai berubah. Kabut tipis turun meski matahari masih tinggi. Jainal tiba-tiba berhenti. Kalian dengar gak ada suara? Seperti azan dari jauh. Adi mendengarkannya. Azan? Mungkin dari masjid di bawah, Nal. Angin bawa suaranya ke sini. Bukan, ini dari dalam tanah. Seperti azan tapi pelan, kayak panggilan. Reza merinding. Nal, jangan mikir aneh-aneh lah, baca ta'awuz aja. Mereka lanjut, tapi Jainal mulai sering menoleh ke belakang, seolah ada yang mengikuti. Di pos 4, di dekat batu ukir Surya Majapahit, Jainal tiba-tiba duduk sendirian di bawah pohon cemara yang besar. Matanya kosong menatap ke arah puncak. Aku merasa dipanggil. Ada yang bilang, kembalilah ke sini nanti. Kau capek kali, Nal. Minum air, istirahat dulu, kata Faisal khawatir. Malam tiba di dekat puncak. Mereka mendirikan tenda di area datar sebelum Hargo Dalem.
Setelah Isya berjamaah, mereka ziarah ke makam tua itu. Bangunan sederhana dengan batu nisannya usang. Jainal sholat sunnah panjang, air matanya menetes. Ya Allah, jika ini tempat yang mulia, terimalah doaku. Jika ada yang menunggu di sini, lindungilah kami. Tapi saat kembali ke tenda, Jainal menghilang sebentar. Mereka mencari di hutan sekitar. Setelah setengah jam, Jainal muncul dari balik pepohonan. Wajahnya pucat pasi, bajunya basah kuyup meski tidak hujan. Aku nyasar sebentar. Ada suara wanita nangis di kejauhan. Lalu ada burung hitam besar terbang di dekat aku. Matanya merah. Adi langsung memeluk bahunya. Kita pulang besok pagi saja, jangan dipaksa. Enggak, aku harus sholat subuh di puncak. Aku merasa rohku sudah nyangkut di sini. Pagi harinya, mereka mencapai puncak. Sholat subuh berjamaah, angin dingin menusuk tulang. Jainal menangis terseduh saat sujud. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Tuturnya, Jainal tidak lagi banyak bicara. Matanya sering liar menatap gunung. Teman-temannya tidak tahu. Sejak malam itu, sesuatu telah menempel padanya. Rohnya mulai tertahan, seperti bisikan yang tak pernah berhenti. Kembalilah ke Lawu. Menelusuri hari-hari sebelum Jainal berangkat mendaki. Seminggu sebelum keberangkatan, Jainal datang ke rumah Kiai Hasan, gurunya sejak kecil di pesantren desa. Kiai Hasan adalah ulama karismatik, dikenal zuhud dan sering bertapa di lereng gunung. Malam itu di teras rumah sederhana beratap genteng, Jainal duduk bersila sambil meminta nasihat. Pak Yai, saya mau naik gunung minggu depan, ziarah ke makam, sholat di puncak. Doakan saya ya Pak Yai, kata Jainal dengan suara pelan. Kiai Hasan menatap lama, mata tuanya seolah menembus jiwa. Lawu itu gunung keramat, Nal. Banyak penunggunya yang suka diganggu. Bukan penunggu baik, seperti Kiai Jalak yang suka menuntun pendaki soleh. Ada juga yang jahat, iri pada yang hidup, iri pada yang dekat dengan Allah. Saya tahu Pak Yai, kami naik berempat, niat ibadah, insya Allah aman, kata Jainal sambil mengangguk. Kiai Hasan menghela nafas panjang. Ia bangkit masuk ke kamar dalam, lalu kembali membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Ini tasbih kayu gaharu dari guruku dulu. Sudah berpuluh tahun aku pakai untuk zikir. Ambil Nal, bawa naik ke Lawu. Setiap langkah, bacalah subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih ini punya barokah kuat, bisa melindungi dari gangguan. Jainal menerima tasbih itu dengan hormat. Kayunya hitam legam, harum samar, butir-butirnya halus digosok waktu. Terima kasih Pak Yai, ini kehormatan besar. Kiai Hasan memegang tangan Jainal. Ingat, tasbih ini bukan jimat, hanya alat untuk mengingat Allah. Tapi ada cerita lama. Guru saya dulu pernah beri tasbih serupa ke murid yang naik Lawu. Murid itu selamat, tapi rohnya tak akan tertarik oleh sesuatu di sana. Karena tasbih itu terlalu suci. Penunggu jahat tidak terima. Mereka iri, ingin merebut barokahnya. Jainal tersenyum tipis mendengar kata dari Pak Yai. Saya tidak takut Pak Yai. Saya bertawakal. Jangan sombong Nal. Baca ayat kursi berulang. Dan kalau dengar suara aneh, langsung istighfar. Jangan balas bicara.
Malam itu Jainal pulang dengan tasbih di saku baju koko. Ia tidak tahu, saat memegang tasbih itu, ada getar aneh di dalamnya. Seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Kembali ke pendakian. Saat Jainal menghilang sebentar di dekat Hargo Dalam, ia sebenarnya sedang duduk sendirian di balik batu besar. Ia mengeluarkan tasbih itu, memutar butir demi butir sambil berzikir pelan. Tapi tiba-tiba angin berhenti. Hutan sunyi mencekam. Dari balik pepohonan, terdengar suara bisik kasar seperti geraman. Itu bukan milikmu. Kembalikan. Jainal merinding mendengar itu. Ia mempercepat zikirnya. Tasbih panas di tangan, seolah berdenyut. Burung hitam besar, mungkin jelmaan sesuatu kali. Dia mendarat di depannya, matanya merah menyala. Kau bawa cahaya suci ke sini. Kami tidak terima. Rohmu kami tahan di sini. Jainal langsung berteriak dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ia langsung bangkit lari, tasbih masih digenggam erat. Saat ditemukan teman-temannya, ia sudah pucat, keringat dingin. Aku ketemu sesuatu. Mereka marah karena tasbih ini. Adi dan Faisal saling pandang khawatir. Tasbih dari Pak Yai? Mungkin itu pelindung, Nal. Jangan dipikirkan. Tapi sejak saat itu, saat malam di tenda, Jainal sering terbangun mengigau. Mereka ingin mengambil tasbih. Rohku tertahan. Lawu tak mau lepaskan. Ia mulai kurus, matanya cekung, tapi tasbih itu tidak pernah lepas dari genggamannya. Saat turun gunung, Jainal sempat berbisik pada Faisal. Sal, kalau aku mati, tasbih ini kembalikan ke Pak Yai ya. Jangan biarkan tertinggal di sini. Penunggu jahat itu, mereka iri pada barokahnya. Saat sebelum pemakaman, keluarga Jainal menemukan tasbih itu masih tergenggam erat di tangan jenazahnya saat dimandikan. Mereka tidak bisa melepaskan dengan mudah, seolah tangan Jainal itu menolak. Ibu Siti menangis. Nak, apa yang kau bawa pulang dari Lawu? Malam-malam berikutnya, desa mulai mendengar suara aneh dari arah gunung. Adzan yang samar, tapi terdistorsi, disusul bisik. Tasbih itu milik kami sekarang. Roh Jainal tertahan, bukan karena dosa, tapi karena tasbih suci yang dibawanya telah membangkitkan amarah penunggu jahat di Gunung Lawu. Mereka tidak rela cahaya dzikir itu menerangi kegelapan mereka. Setelah turun dari Gunung Lawu, Jainal tidak lagi sama. Hari pertama pulang, ia tiba di rumah sekitar maghrib. Wajahnya pucat seperti kain kafan. Matanya cekung, tapi berbinar aneh. Ibu Siti langsung memeluknya. Alhamdulillah kamu selamat, Nal. Kenapa mukamu begitu pucat? Ya capek lah, Bu. Tapi hatiku tenang sekali. Malam itu, setelah makan malam yang hanya ia lahap sedikit, Jainal tidak langsung tidur. Ia mengambil sajadah kecil, lalu sholat tahajud di tengah ruang tamu. Bukan sekali, tapi berulang-ulang. Subuh belum tiba, ia sudah sholat duha. Lalu duduk berzikir dengan tasbih kayu gaharu dari Pak Yai Hasan. Suaranya pelan, tapi terputus-putus. Subhanallah, Subhanallah, La ilaha illallah. Tak peduli jam berapa, tak peduli orang rumah terbangun karena suaranya. Hari kedua, pola itu berulang. Ia bangun tengah malam, sholat sunnah panjang, sujud lama sekali sampai air matanya membasahi sajadah. Pagi harinya, ia pergi ke masjid lebih awal, mengaji sendirian di mihbar. Tapi bukan mengaji biasa. Ia sering terdiam lama, matanya terpejam, seolah mendengar sesuatu yang tak didengar oleh orang lain. Nal, makan dong. Kurus banget kamu sekarang.
kata Adi saat berkunjung ke rumahnya. Jainal hanya menggeleng. Aku tidak lapar, Di. Badanku kayak nggak butuh makan lagi. Yang aku butuh cuma dzikir, cuma ingat Allah. Teman-temannya mulai khawatir di situ. Faisal mencoba membujuk. Kau istighfar dulu, jangan dipaksa. Mungkin kau kecapean dari gunung. Jainal menatap mereka dengan mata yang semakin dalam. Kalian gak ngerti. Di sana ada yang panggil aku terus. Suaranya samar, tapi jelas. Mereka bilang, kau bawa cahaya yang tak seharusnya ke sini. Sekarang kau harus bayar. Aku takut mendengar kata itu, tapi aku juga tidak bisa berhenti berzikir. Tasbih ini panas di tangan setiap aku berhenti. Ia mengeluarkan tasbih itu. Butir-butir kayu gaharu nampak lebih gelap, seolah menyerap cahaya. Saat disentuh, terasa hangat tidak wajar. Hari kelima, Jainal mulai kurus drastis. Wajahnya mulai berubah pucat, tulang pipinya menonjol, baju koko yang biasa pas kini menggantung longgar. Ia tetap sholat malam, berzikir tanpa henti, kadang di masjid, kadang di kamar, kadang di teras rumah saat hujan deras. Suaranya semakin lemah, tapi ritmenya tak pernah putus. Tetangga mulai bisik-bisik. Jainal kenapa ya? Kayak orang kerasukan, tapi malah tambah rajin ibadah. Jangan sembarangan bilang gitu. Mungkin dia lagi mujahadah, lagi dekat sama Allah, kata para tetangga. Tapi Ibu Siti tahu ada yang salah. Malam ke-10, ia mendengar Jainal berbisik di kamarnya. Ya Allah, lepaskan aku. Rohku tertahan di lawu. Mereka tak mau lepas karena tasbih ini. Aku harus balik. Ibu Siti masuk, memeluk anaknya yang sudah ringkih. Nal, istirahat. Jangan begini terus. Kau sedang sakit. Bu, aku gak sakit badan. Aku sakit karena rohku terbelah. Separuh di sini, separuh di sana. Setiap zikir, aku merasa lebih dekat kepada Allah. Tapi juga lebih dekat ke mereka, penunggu jahat itu. Mereka iri. Mereka bilang, cahaya tasbih ini terlalu terang buat kegelapan mereka. Dokter desa datang memeriksanya. Demam tinggi, malnutrisi berat, harus dirawat di rumah sakit. Tapi Jainal menolaknya. Gak perlu, Dok. Obat dunia gak bisa nyembuhin ini. Cuma Allah yang tahu. Di hari ke-14, tubuhnya semakin lemah. Ia tidak lagi bisa berdiri lama, tapi tetap sholat sunnah di tempat tidur. Dzikir dengan suara hampir tidak terdengar. Tasbih masih digenggam erat, jarinya memutar butir demi butir meski gemetar. Malam terakhir saat azan subuh berkumandang dari masjid kampung, Jainal tiba-tiba duduk tegak, matanya terbuka lebar, menatap ke arah Gunung Lawu yang gelap di kejauhan. Mereka datang, ambil aku, tasbih ini. Jangan sampai mereka dapat. Ia jatuh kembali ke bantal, nafasnya tersengal. Ibu dan ayahnya buru-buru membacakan ayat kursi. Tapi Jainal sudah menghembuskan nafas terakhir. Tasbih masih di tangannya, hangat, seolah menolak dilepaskan. 2 minggu itu adalah pertarungan batin Jainal antara kedekatan dengan Allah dan tarikan kegelapan dari Gunung Lawu. Penunggu jahat yang tidak rela tasbih suci itu dibawa pulang. Mereka menahan rohnya, membuat tubuhnya layu perlahan sampai akhirnya ia pergi. Bukan karena sakit biasa, tapi karena rohnya tidak diizinkan lepas sepenuhnya. Kini di alam sana,
Jainal masih berzikir, tapi suaranya samar-samar terdengar dari lereng Gunung Lawu saat angin malam berhembus. Subhanallah, tolong aku. Hari ketiga setelah pemakaman, hujan masih belum reda. Desa terasa lebih sunyi, seolah Gunung Lawu menahan nafas. Ibu Siti duduk sendirian di ruang tamu, memandang foto Jainal yang tersenyum di dinding. Tasbih kayu gaharu itu kini diletakkan di atas meja, dibungkus kain putih, tak lagi digenggam erat seperti saat jenazah Jainal dimandikan. Tapi setiap malam, angin dari arah gunung membawa bisik samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam itu, Ibu Siti tertidur di sajadah setelah sholat tahajud. Dalam mimpi, ia melihat cahaya putih lembut menyelimuti segalanya. Ia berdiri di sebuah taman hijau yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bunga-bunga mekar tanpa musim, aroma mawar dan kasturi memenuhi udara. Di tengah taman ada sebuah singgasana cahaya, dan di sisinya duduk seorang pemuda berjubah putih bersih, wajahnya bercahaya, mata penuh ketenangan. Jainal, Suara Ibu Siti bergetar. Pemuda itu tersenyum, senyum Jainal yang dulu hangat dan penuh kasih. Bu, ini aku. Alhamdulillah, akhirnya aku tenang. Ibu Siti menangis, tapi air matanya terasa ringan, bukan duka, melainkan syukur. Nak, kau di mana selama ini? Kenapa kau pergi begitu cepat? Apa yang menahanmu di Lawu? Jainal mendekat, tapi tidak menyentuhnya. Hanya cahaya dari tubuhnya yang menyentuh hati ibunya. Awalnya, rohku tertahan di sana, Bu. Penunggu jahat itu marah karena tasbih dari Pak Yai. Mereka iri pada barokahnya, pada zikir yang terus aku lantunkan. Mereka menarik aku, buat badanku layu, buat aku tidak bisa lepas. Tapi Allah Maha Pengasih, Bu. Setiap zikirku, setiap tahajud yang aku kerjakan, meski tubuh lemah, itu doa yang naik ke langit. Gusti Allah mendengar, Bu. Gusti Allah mengabulkan. Maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bisa lindungi kamu. Jainal menggeleng pelan. Bu, ibu sudah melindungi aku dengan doa. Doa ibu, doa ayah, doa teman-teman, doa warga desa. Itulah yang akhirnya memutus rantai yang mengikat rohku. Saat adzan subuh terakhir itu berkumandang, Allah izinkan aku lepas. Sekarang aku di sisinya, tenang, bahagia. Tidak ada lagi tarikan gelap, hanya cahaya. Di belakang Jainal, samar-samar terlihat siluet Gunung Lawu. Tapi tidak lagi menakutkan. Hanya gunung biasa, tertutup awan putih. Tasbih kayu gaharu itu muncul di tangan Jainal. Tapi kini bercahaya lembut, bukan panas membara. Tasbih ini, Bu, kembalikan ke Pak Yai Hasan. Katakan padanya, barokahnya sudah sampai. Dan terima kasih telah memberikannya padaku. Ibu Siti ingin memeluk anaknya, tapi Jainal mengangkat tangannya dengan pelan. Jangan sedih lagi, Bu. Aku sudah husnul khotimah. Teruskanlah sholat, teruskanlah doa untukku. Dan jangan takut lagi pada Gunung Lawu. Gunung itu ciptaan Allah, seperti kita. Yang jahat hanyalah sebagian, tapi yang maha kuasa tetaplah Allah. Cahaya semakin terang. Jainal tersenyum sekali lagi. Lalu perlahan memudar, meninggalkan kehangatan di dada Ibu Siti. Pagi harinya, Ibu Siti terbangun dengan air mata. Tapi bukan tangis duka. Ia tersenyum kecil,
ia bangkit, mengambil tasbih itu, lalu pergi ke rumah Pak Yai Hasan. Di sana, ia ceritakan mimpi malam tadi. Pak Yai Hasan mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan doa kita semua. Jainal sudah tenang di sisinya, Gumam Pak Yai Hasan. Sejak hari itu, desa tidak lagi mendengar bisikan aneh dari gunung. Angin malam hanya membawa sepoi dingin biasa. Ibu Siti tetap sholat malam, tapi kini dengan hati ringan. Ia tahu anaknya tidak lagi tertahan. Roh Jainal telah pulang ke pangkuan Allah, tempat segala duka berakhir. Dan kisah ini tamat. Semoga Allah merahmati Jainal dan memberi ketenangan bagi keluarganya. Amin. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.